Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Yasmin dengan NIM D1B1200889 dari kelas B. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang keterkaitan antara artikel yang berjudul Keanekaragaman Hayati yang mencakup konsep, pola, tren, dan perspektif jika dikaitkan dengan hasil pengamatan yang ada di lapangan. Baik, kita masuk di artikel tentang keanekaragaman hayati. Secara umum akan menjelaskan konsep, tren, pola, dan perspektif terkait dengan topik tersebut. Berikut adalah beberapa pokok pikiran yang mungkin dijelaskan dalam artikel tersebut. Yang pertama, konsep keanekaragaman hayati. Artikel akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dan mengapa hal itu penting. Ini termasuk pembahasan tentang keragaman genetik, keragaman spesies, dan keragaman ekosistem. Yang kedua, pola keanekaragaman hayati. Artikel akan membahas pola-pola umum dalam keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Ini dapat meliputi pola distribusi spesies, pola evolusi, dan pola interaksi ekosistem. Yang ketiga, tren keanekaragaman hayati. Artikel akan mengulas tren terkini terkait dengan keanekaragaman hayati. Ini mencakup penurunan keanekaragaman hayati akibat deforestasi, perubahan iklim, degradasi habitat, dan aktivitas manusia lainnya. Artikel juga dapat menyajikan tren positif seperti upaya konservasi dan restorasi yang berdampak pada peningkatan keanekaragaman hayati. Yang keempat, perspektif dalam keanekaragaman hayati. Artikel akan menyajikan perspektif-perspektif yang berbeda terkait dengan keanekaragaman hayati. Ini mungkin mencakup perspektif sosial budaya. Artikel juga dapat menyoroti pentingnya menjaga keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan manusia dan planet lain. Yang kelima, ancaman dan tantangan. Artikel akan menjelaskan ancaman dan tantangan yang dihadapi keanekaragaman hayati saat ini. Ini mencakup perubahan iklim, hilangnya habitat, spesies invasif, polusi, dan aktivitas manusia lainnya. Artikel juga dapat membahas bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat mengatasi tantangan ini melalui kebijakan konservasi dan tindakan pencegahan. Baik, pembahasan yang kedua. Dalam artikel tentang keanekaragaman hayati yang mencakup konsep, pola, tren, dan perspektif, berikut adalah elaborasi dengan hasil pengamatan keanekaragaman hayati di lapangan yang mencakup konsep ekosistem buatan dan ekosistem alami. Konsep keanekaragaman hayati yaitu keragaman genetik, keragaman spesies, dan keragaman ekosistem. Pengamatan lapangan dapat melibatkan identifikasi dan dokumentasi berbagai spesies tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang ada dalam ekosistem buatan dan alami. Pola keanekaragaman hayati. Pengamatan di lapangan akan mengungkapkan pola-pola keanekaragaman hayati yang terlihat dalam ekosistem buatan dan alami. Misalnya, dapat diamati bahwa beberapa spesies lebih dominan daripada yang lain, atau ada variasi dalam persebaran spesies di dalam ekosistem. Pola ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika populasi dan interaksi antar spesies. Tren keanekaragaman hayati. Dalam pengamatan lapangan dapat ditemukan tren terkait keanekaragaman hayati. Misalnya, jika terdapat penurunan jumlah spesies tertentu dalam suatu ekosistem buatan atau alami, ini menunjukkan adanya tren penurunan keanekaragaman hayati. Sebaliknya, jika ditemukan peningkatan keragaman spesies atau pemulihan spesies yang terancam punah, ini menunjukkan tren positif dalam menjaga keanekaragaman hayati.
Perspektif dalam keanekaragaman hayati. Hasil pengamatan lapangan dapat memberikan pemahaman tentang berbagai perspektif dalam keanekaragaman hayati. Misalnya, pengamat dapat melihat dampak ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati dalam ekosistem buatan, seperti peningkatan nilai ekonomi pariwisata atau peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan. Dalam ekosistem alami, perspektif ekologi mungkin lebih menonjol dengan fokus pada keterkaitan dan keseimbangan ekosistem serta pentingnya menjaga integritasnya. Ancaman dan tantangan. Pengamatan lapangan dapat mengungkapkan berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati dalam ekosistem buatan dan alami. Pembahasan ketiga. Keterkaitan antara keanekaragaman hayati dan hasil pengamatan di lapangan terlihat dalam perbedaan komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem buatan dan alami yang disebutkan. Konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mengacu pada keragaman genetik, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Konsep ini mencakup variasi yang ada dalam ekosistem buatan dan alami yang disebutkan, baik dalam hal jenis tumbuhan maupun hewan yang hadir di dalamnya. Pola dan tren. Pengamatan lapangan dapat mengungkapkan pola dan tren dalam keanekaragaman hayati. Misalnya, pengamatan terhadap komposisi dan kelimpahan semut, lalat, belalang, kupu-kupu, putri malu, pisang, pepaya, alang-alang, dan komba-komba di ekosistem alami dapat mengidentifikasi pola kehadiran dan interaksi di antara mereka. Demikian pula pengamatan pada tanaman cabai, kacang panjang, dan tomat dalam ekosistem buatan akan memberikan pemahaman tentang pola pertumbuhan, interaksi dengan hewan hidup, dan variasi dalam sistem tersebut. Perspektif. Melalui pengamatan lapangan dapat dikembangkan perspektif yang lebih luas tentang pentingnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Ekosistem buatan yang terdiri dari tanaman cabai, kacang panjang, dan tomat mungkin memiliki keanekaragaman yang lebih terbatas dibandingkan dengan ekosistem alami yang mencakup lebih banyak jenis tumbuhan dan hewan. Perspektif ini dapat membantu mengidentifikasi manfaat dari keanekaragaman hayati, seperti pentingnya penyerbukan oleh serangga dalam ekosistem buatan dan peran pemangsa alami dalam mengendalikan hama dan ekosistem alami. Secara keseluruhan, hasil pengamatan di lapangan pada ekosistem buatan dan alami yang berbeda dapat memberikan pemahaman tentang konsep, pola, tren, dan perspektif terkait keanekaragaman hayati. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.